memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Lifka dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor pokok 202201161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam mata kuliah MSDM lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Agus Halim SEMM. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, ada pengertian tentang kepemimpinan. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer, kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai tingkat dan bidang. Menurut William G. Scott, 1962, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun menurut Weschler dan Masaryk 1961 mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekadar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Nah, itu dia tadi pengertian tentang kepemimpinan dan pengertian menurut beberapa para ahli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Berikut ada beberapa teori kepemimpinan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ada teori orang hebat. Yang kedua, teori sifat kepribadian. Yang ketiga, teori kontingensi. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Dan yang kelima, teori perilaku. Nah, yang pertama, teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peran penting pengalaman, pelatihan, dan lingkungan dalam pengembangan pemimpin yang efektif. Yang kedua ada teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian yang tertentu, seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat ini cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini memberikan wawasan tentang karakteristik yang penting bagi pemimpin, beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak ada daftar sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori ini mengaku bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak lahir, tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan perilaku yang tepat.
Pemimpin dapat belajar untuk menjadi lebih efektif melalui pelatihan dan pengalaman. Selanjutnya yang terakhir ada teori perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang sukses tergantung pada perilaku yang dapat dipelajari daripada karakteristik mental atau fisik tertentu. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengadopsi perilaku yang mendukung mencapai tujuan organisasi. Perilaku ini dapat diajarkan, dipelajari, dan ditingkatkan melalui pengalaman dan pelatihan. Nah, secara keseluruhan, teori kepemimpinan menciptakan dasar pemahaman yang beragam tentang apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Sementara, beberapa teori lebih berfokus pada sifat atau karakteristik individu. Yang lain menekankan adaptabilitas pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Kombinasi elemen-elemen ini dapat membentuk pandangan yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan yang sukses. Ada banyak pemimpin yang telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam berbagai bidang dan konteks. Nah, ada beberapa contoh pemimpin yang dikenal karena kepemimpinan mereka. Nelson Mandela, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan yang memiliki ikon perdamaian dan persatuan. Melalui ketekunannya dalam memerangi apartheid dan kemampuannya untuk memimpin proses rekonsiliasi nasional, Mandela menjadi simbol perubahan positif dan keadilan. Selanjutnya ada Mahatma Gandhi. Pemimpin perjuangan kemerdekaan India ini memimpin gerakan tanpa kekerasan yang menghasilkan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Pendekatannya yang penuh kebijaksanaan dan perdamaian telah menginspirasi banyak gerakan sosial di seluruh dunia. Ignatius Jonan. Ignatius Jonan adalah seorang tokoh di dunia transportasi dan infrastruktur Indonesia. Dalam menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia, ia melakukan berbagai reformasi yang signifikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur kereta api dan transportasi laut. Kepemimpinannya dalam memajukan sektor transportasi telah memberikan dampak positif pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dan yang terakhir ada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah pendiri dan mantan CEO Gojek, sebuah perusahaan teknologi dan layanan transportasi terbesar di Asia Tenggara. Dia telah mengubah cara orang-orang di kawasan ini bepergian, mengakses layanan, dan berinteraksi dengan ekonomi digital. Nadiem juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, di mana ia berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia dengan meneroboskan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selanjutnya ada 5 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada karakteristik individu. Karakteristik atau psikologis seorang individu mampu mempengaruhi gaya kepemimpinan, mulai dari kepercayaan diri, empati, integritas, dan karisma. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Faktor lingkungan organisasi adalah faktor yang berasal dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan kebijakan atau prosedur dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada situasi dan kondisi. Perlu dicatat bahwa gaya kepemimpinan dapat berubah dalam situasi dan kondisi tertentu. Pemimpin perlu mengadaptasi gaya kepemimpinan berdasarkan situasi, seperti dalam menghadapi krisis atau perubahan mendadak. Yang keempat ada anggota tim. Kemampuan dan keterampilan individu dalam tim adalah faktor kunci dalam memahami gaya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota timnya dapat mengalokasikan tugas dan tanggung jawab dengan bijaksana, memastikan bahwa tim dapat berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir ada tuntutan eksternal. Perubahan dalam pasar dan persaingan bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Maka seorang pemimpin perlu mampu mengidentifikasi perubahan ini dengan cepat dan mengambil tindakan yang sesuai.
Adapun fungsi pemimpin. Pemimpin memegang peran penting karena pemimpin merupakan penanggung jawab organisasi yang sesuai fungsinya sebagai seorang koordinator, motivator, mengarahkan, mempengaruhi, dan menjalin komunikasi dengan para bawahannya, serta menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat tercapai seperti apa yang diharapkan. Kepemimpinan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Kepemimpinan yang baik akan baik pula dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga seorang pemimpin harus mampu menciptakan visi, misi, dan mengembangkan strategi dengan kekuasaannya untuk mempengaruhi bawahan sesuai dengan tujuan organisasi. Pemimpin juga harus dapat menciptakan iklim organisasi di mana seseorang merasa bebas namun bertanggung jawab. Setelah kita membahas tentang pengertian, teori, gaya, faktor, dan fungsi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara kepemimpinan dan peningkatan kinerja. Hubungan antara kepemimpinan dan peningkatan kinerja sangat erat, karena gaya dan efektivitas kepemimpinan dapat mempengaruhi bagaimana individu atau tim bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi. Nah, berikut ada beberapa aspek hubungannya. Yang pertama, mengarahkan visi dan tujuan. Kedua, motivasi dan pemberdayaan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja positif. Keempat, mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kelima, pengembangan karyawan. Keenam, manajemen konflik. Ketujuh, memberikan contoh atau role model. Dapat saya simpulkan hubungan antara kepemimpinan dan peningkatan kinerja, yaitu kepemimpinan yang efektif adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan kinerja. Pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan tim dapat menciptakan lingkungan kerja yang optimal, sehingga kinerja individu dan organisasi meningkat secara signifikan. Nah, itu dia tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.